Didit zaman keridit, sonang tarida bope sulit. Didit zaman keridit, bikin orang semakin sulit. Jilbab dikeridit, baju dikeridit, rumah dikeridit, jangan-jangan istri pun dikeridit. Didit zaman keridit, sonang tarida bopesu. On majaman sonario ni susah membayar Rawalak tu si tutup pintu tidak umakmunya marbagabus sa bagasi tu kobunnya ide ayahmunya di sabanya walhal na isido ben nabiar doro cici ngutang jaran terus payah ini. Makanya Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin itu tergantung antara langit dengan bumi sebelum dilunasi, sebelum dibayarkan daripadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam najolo yoban di musajid sampai nabinta adong depen hutang ni maiton adong na indara depen Nabi mansumbayang konna. Padulina adong dan utang ni haunnya adong ya Rasulullah indara Nabi menyumbayang konna. Dung patuluna adong dan hutang na auma ya Rasulullah menanggung jawabina niya. Sudah na masalah utang naonnya sobarura nabinta. Dua nasorana binta menyumbayang konna. Sada orang tetap masih berhutang. Ada hutang ini dua macam. Ada hutangnya adalah dia berhutang tapi niatnya tetap membayarnya. Ya, itu nanti dilunaskan. Ada orang berhutang memang tidak mau, dia ingin membayar. Mati ya, derung niatnya membayar. Anggi bahaya hal yang demikian itu. Makanya Allah di situ diwariskan kepada pihak ahli waris. Lesni masulis yobarkon kalaki di joloni pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, mudir Mahat Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru beserta keluarga, yang kita hormati dan yang kita muliakan, orang tua kita selaku pembimbing dan pengasuh pengajian kita ini, semoga diberikan Allah umur yang panjang, kesehatan, dan juga adalah kekuatan, dan diberikan Allah rizki yang melimpah. Semoga pengajian kita ini berjalan sukses untuk kedepannya. Dan juga yang saya hormati tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai,
tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat sekalian, mohon saya dimaafkan. Sebagai langkah yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puja saretos syukur tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala mandung mangalehen dihita beragam nikmatna, di antarana nikmat sehat, alhamdulillah, sehat badaniyah, alhamdulillah, sehat rohaniyah, alhamdulillah, sehat cakuiyah, alhamdulillah. Iya. Yang penting adalah sehat cakuiyah. Harus. Kenapa? Sudena namar agamawan, sudena membutuhkan materi. Membutuhkan materi kecuali satu, mengucap 2 kalimat syahadat. Selain ni nangkon adong materina. Jadi sehat, alhamdulillah. Muladong do dicaku mui malidang atas sumbayangmu. Terus orang ta, te pulang adong dicaku mui rado natorangi jadi golap, rado nalapangi menjadi sudena salah uting do namar lojong mancit bol. Jadi disuruh kita mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita rizki yang luas, amin. Diberikan Allah kepada kita adalah nikmatnya, mendapatkan nikmat yang banyak, luas, halal, baik, dan berkah. Nikmatlah dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua hari ini mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah diberikan Allah kepada kita. Nah selanjutnya, salawat dohot salam turuh ni junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku contoh dan suri tauladan tuhita sasudena dot naita harapkon syafaatna diarina parpudi saulakon. Kita di sini adalah untuk mengamalkan, untuk menandakan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepengen ingin berziarah ke makamnya Nabi, kepengen ingin bertemu dengan Nabi, kepengen adalah menziarahi kubur Nabi. Alhamdulillah bagi yang sudah pernah ucapkan alhamdulillah. Yang belum pernah, semoga kita bisa ke sana. Walaupun jasad tidak ke sana, tapi tidak mengurangi rasa cinta terhadap Rasulullah. Maka kita dari sini sama-sama membacakan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ikhlas nanti bacanya, semoga cepat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah bagi orang yang melaksanakan haji, mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur. Cara pelaksanaannya lakna haji tolu adong secara tamattu, parjolo umrah baru haji, adong namang karejohonna secara ifrat, parjolo haji baru
adong pakalaksanaon na haji sama-sama di karejohon imanaidokon adalah haji kiron. Cuman hasilnya lakna haji ubayanison adong opat. Adong don alek na hajion gorarna haji mabarur alhamdulillah. Adong gorar ni hajion haji makbul. Adong gorar ni hajion haji makosud. Adong gorar ni hajion haji mardut. 3. Dia. Kita bahas jolo. Ulang komandokonia sudah jolo. Ibahas jolo sebelum kita masuk pembahasan tadi ada serion. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji. Ya, di bulan, karena bulan haji Syawal, Zulqa'dah 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Tujuan dihajikan sudah naitan namar amal ibadah, tujuannya ingin menghapuskan ide sudah naik. Adong menghapuskan dosa secara harian, itulah adong secara pekanan, itulah hari Adong menghapuskannya secara tahunan, itulah Adong menghapuskan dosa sekali seumur hidup, termasuklah ibadah. Maka ibadah yang terpanjang di dunia adalah ibadah salah. Sebagai sosok Tuhan tong. Ibadah terpanjang di muka bumi ini adalah ibadah nikah. Salat kan sadia mai 35 menit na 5 rakaat tarsoni mai. Salo si hubungan ta tutuhan. Puaso 3. Sabulan 30 hari dan 29 kan begitu. Haji sadionok mai 40 daya untuk jamaah tadi banda 40. Anggo pelaksanaan ni haji sapoken mayai. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai itu. Saya mayai pelaksanaan selesai itu ibadah itu. Tai anggo menikah selama kau dari mulai kau menikah sampai akhir ibadah deh. Ibadah deh. Ide nang jadi ibadah tertua adalah ibadah Bapak, ibadah terpanjang bukan tertua. Ibadah terpanjang adalah menikah. Pula ibenko dasarna nikah. Yang pertama, najolo ita menikah semata-mata melaksanakan perintah syariat Allah. Kan disyariatkan tu ita menikah. Dakon nabinta dabo, idokon nabinta pada waktu. Mau aninya adalah dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Lakin ana kata Nabi, saya asumu saya sholat, saya tidur kata Nabi, saya ini adalah makan wa aftaru berbuka alias wa atasawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Ujung hadisnya, marrogiba an sunnati palaisa minni. Orang yang tidak suka atas sunnahku atau caraku, ajaranku, maka bukanlah golonganku ning nabinta. Tegas sudah kon nabinta. Berarti nikah itu bahagian syari. Indatola diingkari sian diri niba. Itu bagian syari. Teben nasoro dontong. Adong sesuatu hal yang tidak mampu, ya lain caranya. Tapi ingat, bagi anak muda hukumnya tabattul, yang memutuskan tidak menikah atau disebut dengan menjom, hukumnya makruh. Bulan sunjung kawin terus warna indah kawin sampai akhir hayatnya namanya jom. Bulan tu ada boru. Perawan tua. Bulan unjung menikah, teh indah menikah be. Dawa single parent. Kan begitu.
Mulalak lai. Ini hukum saya sampaikan ini. Tidak boleh. Itu bahagian syariat agama kita, bahwa dianjurkan untuk itu, kan begitu. Kenapa? Man aqaman nikah, bagi orang yang melaksanakan nikah itu faqada aqama nisfu dinahu. Dapat kita apa mana? Orang yang melaksanakan menikah itu berarti dia sudah melaksanakan separuh daripada separuh dari agamanya. Itu kaum bapak, kaum ibu na hormati. Dan nanti akan haji itu, takut saya lupa. Di bulan inilah Nabi kita, di bulan Zulqa'dah inilah Nabi kita menikah dengan Ramlah binti Abu Sufyan, atau yang disebut dengan Ummi Habibah. Kenapa? Harana di zaman Nina Jolo, saman jahiliyah najolo, ilarang kalak menikah di bulan Zulqa'dah, karena ini bulan sial, bulan adalah perperangan, tidak boleh perang. Akhirnya dirombak Nabi adat budaya orang Arab itu. Akhirnya beliau menikah dengan Ummi Habibah di Habasyah atau di Ethiopia. Menandakanlah bahwa bulan ini bukan bulan bukan bulan sial. Siapa tahu adong permain dohot anak naget manikah bulan nggak mau, silakan mendapatkan barok. Sedangkan Nabi sendiri pun menikahnya di bulan. Ya, makanya selama budaya itu, selama adat itu bertentangan dengan syariat, maka adalah yang ditamakan adalah buanglah adalah adat istiadat. Tapi kalau bagus budaya itu kerjakan, kan begitu. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati. Tarsongan di tahun Najolo inang. Najolo kan ilarang do menikahi dengan samar. Siapa yang mencetus sesuatu dengan samarga? Itulah yang dilakukan oleh Syekh Junaid Tola. Syekh Junaid Tola sebaya dengan ini di kampung lah. Ia margarangkuti ibu saya langsung margarangku merubah adat budaya di hitam. Bahasona tola. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Kita masuk nang kini ulak jola haji nang kinian. Opat nang kini haji mabarur, makobul, haji makosud, haji maradud. Nomor 4 parjolo. Haji maradud. Haji mardud, haji yang ditolak. Ditolak haji nai. Mungkin salah satu di antara rukun haji tidak sempurna mereka. Indadot mungkin tu padang Arafah, atau indah melaksanakan tawaf ifadah dan sebagainya. Pokoknya rukun tertinggal salah satu rukun haji, hajinya batal, hajinya itu ditolak, diulangi tahun berikutnya, kan begitu. Kemudian yang kedua, haji maksud. Haji ada maksud tertentu. Adong maksud niat tertentu na kay malaksanaon haji. Soidokon na kayo, soidokon na lumayan hidup na. Gehet ke mangalap marhamah, gehet ke mangalap saro. Ada maksud-maksud tertentu. Haji maksud secara hukum fikih kelihatannya sempurnalah rukun tapi secara hasilnya tidak ada. Pulang dia seperti haji sebelumnya dia bula sebelum merangkat marsarar-saror pontong mulak peles marsarar pon alaklay saya. Sebelumnya ayahon mardobol jong lobi diului mulak pe mardobol juales marjong indak maningkat depe mambayan sika maoji juo. Nah jolo uma-on cakap sebelumnya, bulang dia tidak cakap. Karena uma sekarang banyak wajah-wajah palsu. On wajah Widomo jolai, istri-istri kita kadang bisa wajah tadi wajah palsu.
Wajah sudokon. Bibir palsu adong. Tena lom na bibirnya rarana masya Allah. Pas rotu pengajian melagin cunai tena lom cikolat do. Bibir hidung mata tena gorsing bontar do matanta Asia ibenia mata biru. Gorar nai. Dah butuh ba? Soplet. Mata bulu mata alis palsu, bokong tene benido kayu gabus sotekal tauruni dah. Pulang haji yang paling lucu mana? Gigi ulamang intu pisu lu dah na ipon palsu sang amela. Ni amela ipon. Ulang na ni. Biasa saja seperti umat ini cerah semuanya. Alhamdulillah. Banyak sekarang itu yang KW kalau istilahnya kan begitu. Hanya pamer kan begitu. Ya, hanya secara hukum, secara zahirnya ia selesai, tetapi secara hikmahnya belum didapatkan. Yang ketiga, haji berlepel makobul dia. Songan dia mampu anak sekolah pas humna yangkat. Pula di sekolah lulus. Arana jolo berbeda, sonari korna jolo korarna amuna tobang-tobang sono 6 bulan tuginjang tamat belajar, betul? Sonari tanda lulus. Muda lulus mawa songon na mambolus jambatan. Songon dia honang kinnaroi songoni mulak tar songoni ma. Songon dia na kehei songoni buselau la mulak. Indah dong pengaruhna aek lalu dapat kodo bege. Aek lalu indah dong paruba. Muda na namang hasut sebelumnya mulak peles mengha. Mula na mga rasa sebelumnya mulak peles tukang ra. Muda na marajudi sebelumnya mulak les tukang ju. Ya, itu namanya hanya selepel itu. Makanya susah. Yang terakhir mana? Ini yang dapat jaminan. Sebelumnya dia keluarganya agak renggang, semakin mesra dengan keluarganya, semakin baik dengan anak-anaknya, semakin baik dengan jiran tetangganya, semakin baik dengan masyarakatnya, terlebih-lebih semakin baik hubungan dia kepada Allah Subhanahu on manaidokon al-hajjul mabarur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabarur itu tidak ada balasannya kecuali sorga. Apa pernah saya sampaikan di sini ulang-ulang? Ada buruikan adong onom na perlu ijabo. Sifat nomi. Timbang. Pertama, al-ananatun. Munjung dokon. Al-ananatun. Suka siboto niya siboto ko aha mana terlen ko diaw mengeluh teyakin doa anggoho na sangat setia dengan sabagas mudio. Alhamdulillah arana bahade pas ko sumbayang bakdiah makrib roma suami ilit ko niya magonjong tutalonan mu 15 same. Ahanim modopia. Alhamdulillah yang baik, yang tidak baik, yang anak-anak mau adong da pilabang tambana. Ina mengeluh al-anana, suka Yang kedua, al-mananatun,
Sifatna ini Imam Ghazali don. Al-mananatun, suka mengungkit masa yang lalu. Anggo ngaho sugariho suamingku najolo nongke mau tumo kahon tianggo ho ijanjion ko najolo yo bana utubogo rampengan na tu si banggor do yo bangko. Suka mengungkit ngon bogor tu si bang ngana milas to ngani banggor marmara suka menge ndar kon ya kon ko manajolo janjimu akan saya bawa kamu ke baya bulan, ternyata ya kau bawa saya ke bulan, ternyata tupaya bu menge ndak toleh nang te apa yang ada itulah yang terbang baru napa al-hananatun, suka membanding-bandingkan. Indah tola iba ibanding-banding kon ima nasib ni ba on ma taru songonan mabo le ayahmu najolo adong do na palo luma na laga taru ayahmu manaro taru on mabebo talion majolo jat na sonari muko na pemandung talmak macam-macam. Coba si anu najolo mandung ke ayahon satu mana begini-begini. Tidak, itu namanya suka suka membanding. Datola banding-banding kon. Datola. Memang itulah terbang. Yang keempat, ahanapat al-hadaqah. Al-hadaqah, wanita yang boros. Di saruntane amana para on membuat alak lai poning rontong tu kampung angsuran indi boto suami pangomuan ngadong dompak rona manyita bagas doma gara-gara nih kita kan begitu ya ulangin nang bo laki-laki juga bo. Adong juga lain na boros. Lokot juga. Te ulang tong macam itu. Arna adong boros. Ya, disuruh Nabi ulang boros. Kemudian yang kelima, al-baraqah. Berhias atau berlebihan dalam berhias. Berlebihan dalam berhias. Alak biasona sada do makeup na iya tolu. Alak biasona tangan do na margolang iya patnia. Macam-macam. Alak biasona busayan na dua do anak jilbab do jilbab. On may pake jilbab sakaratul maut iban se jilbab iban busay salendang tak. Tolu kehe tu pesta bo susah do manida maruban badan ni prida susah iba iya do namar pakaian iba anak jilbab sakaratul maut kunci robuse jilbab sakali nai iban busaya salen suang nagit ke manjujung soban begaya lah kan begitu. Wah, janganlah berlebihan dalam berlebihan berhias, biasa saja berhias. Dan yang terakhir, asyaraqah. Banyak bicara, perencanaan banyak, tapi follow up-nya, pekerjaannya, pelaksanaannya tidak ada. Wacananya on alak lain bahata non markobun dilopoi mangarabi dilopoi manyuan dilopoi ya marhasil dilopoi mate dilopoi rohamana kan begitu terakhirna tambuai kan begitu on mana tweetan abahat na alak layon
adalah tidak menentukan masa yang akan datang. Jadi itulah yang dihindari. Kaum bapak, kaum ibu, maka lakukanlah dimanapun kita berada dengan akhlak yang baik. Baru yang kedua, akhlak yang bagi seorang mukmin itu tadi, akhlak yang kedua, beramal dengan yang baik. Bekerja dengan yang baik. Makanya kalau dalam ibadah, di dalam ibadah itu yang diawali kalimat lillah itu hanya di haji. Walillahi 'alan nasi, dan ditutup pula dengan kalimat lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunjukkanlah bahwa perbuatan haji dan umrah itu mudah menjadi riya. Karena Allah lah dia, karena Allah lah dia maka amal ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Maka segala sesuatu yang kita lakukan ini, apakah amal, apakah ibadah, harus ada 5S. Di sekolah istolumaya, angko di bidang ibadah itu angkon lakukanlah amal ibadah itu yang pertama ujungnya S, baru kerjakanlah segala amal itu dengan bekerja keras. Setelah bekerja keras, lakukanlah usahamu itu dengan dan usahakan pekerjaan itu berkualitas. Kalau sudah berkualitas, pasti akan sukses. 5. Ikhlas, kerja keras, tuntas, berkualitas, dan sukses. Ibadah itu pun demikian, harus dengan makanya segala sesuatu itu sobara ikhlas, sora baik, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Makanya sifat ikhlas itu ada 3. Satu level ikhlas itu ikhlasu bil awam, mengerjakan sesuatu amal ibadah itu karena takut sanksi akan yang diberikan kepadanya. So mesraho tu suamimi ben nama wado mabiar ona pau inda pedapot amal ibadah di sii dapat ibadah karena tadi nikah itu ibadah. So kaiba haji bin nabir deba idokon kalak na lain-lain. Dia dapat panggilan dan sebagainya. Kan begitu. Itu level ikhlasnya itu sifatnya itu. Bil awam mabiar. So sumbayang bin nabir do dinarako. Kan begitu. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu bil khawas. Mengerjakan amal ibadah itu karena mengharap upah atau pahala atau pujian. Imanya ben nasoraya mesra sudah pot ona pujian. So salat mengharapkan saru, Roma ngaji mengharapkan saru, kan itu kan? Mengharapkan saru, sifatnya itu alat nibil khawas. Te indani dia no ikhlasu khawasu bil khawas. So ikarejon sesuatu itu bukan karena takut kepada azab Allah, bukan mengharapkan surganya Allah, akan tetapi mengharapkan ridhonya Allah subhanahu. Ima subhat doa ina haji pe Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Habis kala kita talbiyah on me doa nai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangidumaya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Lakukanlah ibadah itu berkuali, lakukanlah salat itu berkuali, insyaallah ta'ala dapat mencintai surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharap ridhonya. Maka selepas salat sering kita ucapkan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku odonau maksud dan keridoanmu donau tuntut. Kan itu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beramal yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baik manusia, tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya dan baik amalnya. Baik amalnya. Mudah-mudahan kita panjang umur kita. Semakin lama semakin bagus amal ibadah, semakin bagus salat kita, semakin dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semangat kita sudah tua pun begini masih tetap menuntut ilmu. Itulah manusia yang terbaik. Boleh kita baca di suratul Kahfi ayat terakhir dia di. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beramal baik, pokoknya beramal dengan baik, cuman tinggalkan ulang iba berbuat orang berbuat syirik. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan berjumpa dengan Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang baik. Jangan mensekutukan Tuhan di dalam ibadah. Jangan mensekutukan Tuhan sedikit pun di dalam ibadah. Imasoles deges kita marusau berupaya semaksimal mungkin supaya kita adalah hamba Allah yang yang menyembah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Napatoluna. Ciri orang yang baik. Napatoluna. Seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Seimbang kehidupan dunia dan akhirat. Imetadaoni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aidukun nabinta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu, man lam yatruk akhiratuhu li dunya, sebaik-baik kamu tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya. Ima sobahat manam memanjal. Jadi ngon purbaun indah nakon Korea ro tutan barang monja sian dia do. Bab ya. Tapi walaupun begitu tidak patah semangat orang tuanya, tetap anaknya mau sekolah. Yang kelima, berlaku baik kepada keluarga. Degesi batu keluar, hormati bamarbo, ulang zolimi borumi inang, ulang zolimi amang anakmi, ulang zolimi amang borumi. Misalnya, di matar sulimiau pa ustati, niya, indah, ita umak na ita ayah, harap matobang maita.
Contoh uban contohna. Maung cocok ma di borumi. Bayoi laga, bayoi ganteng alim. Kan begitu. Cocok lumayan. Ternyata dung diselidik bayoi anak borumi, mang cocok. Dia pe cocok masugari ni baberemu. Tei selidik bayoi boto, inda cocok, inda boto lalu betarlat nyon maninya. Aso tope da boleh maknai pangkaremu tini. Berarti siapa? Bukan salah borumi, salah siapa? Salah siapa? Deges do borumi, dia tolap da boto hoda ini ya. Si boto hoda bona setar pangan de panganon niu makna ini ya. Salah siapa? Uma ro bisa asung aduna. Dia jauh dah wayah nai dah boleh. Napar ganja dia dah wayah nai. Napar mabuk dia dah boy ini ya. Ro tongkin nai tulangku na mabuk do biama ini ya. Berarti kita menyakiti. So ibo toho inang borumido hamoraon. Borungkido hamoraonku, borungkido pangidoanku. Ide kan? Borungkido pangi sang anak mido pangidoanmu. Indah boru deh. Borukido pangidoanku hidup filsafat na dong. Ulang adong boru tahun kon. Indah bayi nang bahas ya nyangku doi. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala deh. Allah yang memberi apa yang terbaik bagi kita, kan begitu, itu bahasanya itu. Ya jadi semua ini berlaku baik terhadap keluarga, itu baik. Yang keenam, jadi sudah konten hadis di Nabinta sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, khairukum kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Adalah ayatkan Nabi, sebaik-baik kamu yang paling baik bagi keluarganya. Ayatkan Nabi minta 2 kali, sebaik-baik kamu, yaitu orang yang paling baik terhadap wa ana kata Nabi, saya kata Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu bagi keluargaku. Keluarga yang terbaik itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita jadikan sebagai contoh. Jadilah Anda seperti adalah Khalijah yang dulu, istri Nabi. Jadi Aisyah, istri Nabi Aisyah. Ada hiburan keluar. Kalau sekarang hiburan keluarga ada. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum, hatinya mau. Kan begitu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin, wallahu a'lam, janganlah dulu. Pokoknya baik terhadap keluarga. Sebaik-baik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang manusia terbaik rukun Nabinta adalah membayar utang. On menapayahnya alak membayaru on mantong sudena wajah-wajah marutang don kuida. Muka-muka maru alak lain muka-muka maru ngarung Semarang Suran mancicil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aidakon Nabinta, iyyakum waddain,
fa innahu hammu bil laili wa mazalahu bin nahari, rawahul Baihaqi. Bukan kata saya, Nabi yang berbicara. Dokon nabinta, berhati-hatilah dalam berhutang. Berhati-hatilah dalam maka sesungguhnya berhutang itu kesedihan di waktu malam ning nabinta. Wa mazalahu bin nahar, dan kerendahan di siang hari, atau adalah kehinaan di siang hari. Borgin mendapot kesedihan, siang hari mendapot kerendahan atau kehinaan. On ma harana nama rutangon, pautang kon momo nama rutang gampang, tapi pas managihna lebih doma iba nama rutang tusia. Betul? Waktu mangidona amanae lek pas di lehen, pas waktu mengembalionna suang nampuna haki nampuna epengi menjadi pengen. Masalah hutang, hutang ya, semuanya kredit kan begitu. Didit zaman kredit, sonang tarida bope sulit. Didit zaman kredit, bikin orang semakin sulit. Jilbab dikeridit, baju dikeridit, rumah dikeridit, jangan-jangan istri pun dikeridit. Didit zaman keridit, sonang tarida bopesu. On majaman sonario ni susah membayar Rawalak tu si tutup pintu tidak umakmunya marbagabus sa bagasi tu kobunnya ide ayahmunya di sabanya walhal nesido ben nabiar doro cici ngutang jaran terus payah ini. Makanya Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin itu tergantung antara langit dengan bumi sebelum dilunasi, sebelum dibayarkan daripadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam najolo yoban di musajid sampai nabinta adong depen hutang ni maiton adong na indara depen Nabi mansumbayang konna. Padulina adong dan utang ni haonnya adong ya Rasulullah indara Nabi menyumbayang konna. Dung patulun adong dan hutang na au ma ya Rasulullah menanggung jawabina niya. Sudah na masalah utang naonnya sobaru rana binta. Dua nasorana binta menyumbayang konna. Sada orang tetap masih berhutang. Ada hutang ini dua macam. Ada hutangnya adalah dia berhutang tapi niatnya tetap membayarnya. Ya, itu nanti dilunaskan. Ada orang berhutang memang tidak mau, dia ingin membayar. Mati ya, derung niatnya membayar. Anggi bahaya hal yang demikian itu. Makanya Allah di situ diwariskan kepada pihak ahli waris. Lesni masules yobarkon kalaki di joloni pintu. Masalah hutang tergantung ruhnya. Makanya hutang ini, hutangmu catat. Hutang tak ini begini. Bukan sekarang terbalik. Yang berhutang, yang dihutangkan mencatat. Yang berhutang tidak pernah mencatat. Jadi hope amang inang, mangido mohop tuita sasudena. Puladong do harton yalak na amu mamben na catat. Soy botohonun ucok, indah harton tahun harton isianu donnya. Tong kinay maninggal nampuna harto, maninggal buseho. Tina umak sajor na jolo mangkar johon sabon. Sudah kon kamu sabamu yon niya. Mardosa-dosa ne warisan kita sampai ke belakang yang demikian. Ini masalah hutang bukan tanggung ini. Jadi orang yang baik adalah mampu mau dia melunasi hutang. Tapi skon masoni teh. Yang ketujuh ahninya bermanfaat bagi orang yang lain. Alak na baiki na binta. Bermanfaat ngolu ni baon tu diri ni ba, bermanfaat tu keluarga ni ba, bermanfaat tu alak na asing. Ijadion diri ni baon bermanfaat tu alak na asing. Khairun nas ampahum lin nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan yang ke-8 belajar dan mengajar Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkan
Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sebaik-baik kamu yaitu mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. On mana bahat narsonnari, on mana mela di masyarakat ta amang, on mana mela di masyarakat ta inang. Mangido mohop jolo tuma umat tu ayah mar dimpalut doma Al-Quran wakab nyalak di musojid. Kadang terakhir ini, kadang kita sholat Jumat bukan lagi suara membaca Al-Quran yang didengarkan menunggu khotib naik ke mimbar, akan tetapi hanya diam kadang melihat HP orang bapak ibu. Sayang, percuma Al-Quran itu jarang dibuka. Rambang-rambangun doma di masjid di tahun Al-Quran jarang dibuka orang untuk membaca Al-Quran. Betul lo ya sangat dia diaman. Itu yang paling banyak sekarang ini. Baca Al-Quran. Ita penang soni membaca Al-Quran. Kullu harpin, bacaan Al-Quran mitong kinai mensyafaatkan tuiba, mulai dari alam kubur apalagi nantinya di akhirat. Quranul Karim. Dari itulah kadang-kadang kita disibukkan oleh dunia kita, disibukkan yang lainnya. Makanya yang tadi adalah ibadah manusia yang paling banyak adalah yang mengganggu amal manusia. Satu, memang kondisi zaman itu. Yang kedua adalah ria, terfokus kepada dunia di situ. Kemudian yang kesembilan, terakhir adalah menjaga lidah dan tangan. Manusia terbaik menjaga lidah, yaitu menjaga anggota tubuh. Yang paling banyak dosanya tubuh ini ada 3. Yang pertama adalah lidah, yang kedua tangan, yang ketiga kemaluan. Ini dosanya yang paling banyak. Makanya banyak ayat, hafizu furujakum, peliharalah kemaluanmu, peliharalah tanganmu, peliharalah lidah. Kalau lidah, janganlah selalu mengatakan yang menyakiti hati orang lah, menyindir ka sonan besan bah imabo isa aja maribut suamingki. Isi de penagiot suami pinang lobangon ma. Danon pengataroban na be biaso na soni na susek na pason na ma. Osa na pibahatan na kaluar pa na masuk. Cemburu dah payah berlebihan. Minta maaf lah. Ya, ala kulli hal. Menjaga lidah, menjaga ta. Ulang sibayan gorang ni banajolo panjang ta. Hari pula panjang tangan ni. Manang. Naso milik ni bapak ibu ada. Gampang sekali. Bawa pedong turung ni alak dengan diparik ni. Ile ni ada nangkon. Ini nih. Panjang tangan dan juga kemaluan. Insyaallah taala selamat mai on manidokon manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya, yang bagus akhlaknya, bagus perainya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, tarsonan mungkin pengajian tadi arena sadarion urang dot lobina awahat mangido mohop idian kina dong penyampaian kuno orang taman salah sini mohon saya di wali wal wa taqdilan jami' hajat wa taqdilan biha jami' al hajat wa taqdilan biha jami' al hajat بها من جميع السيئات وترفع عندك من جميع الخيرات إلينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.